Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm Trapped in This Day for 1000 Years. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan dirinya mau menggunakan semua mainan itu sekaligus sekarang juga. Wu Chen pun merasa ini masih terlalu pagi. Namun Wu Yurong tidak peduli mau sekarang ini pagi atau malam. Saat ini dirinya cuma mau Wu Chen bersamanya. Dengan ini, Wu Yurong meminta Wu Chen untuk menutup mulutnya dan rasakan hal ini. Setelahnya, Wu Yurong pun menyebut bahwa Wu Chen benar-benar suami yang hebat. Tidak heran berada di sisi Wu Chen memang jauh lebih menarik. Dengan ini dirinya mau mandi dulu. Setelah itu akan dirinya tunjukkan sesuatu kepada Wu Chen. Wu Chen pun mengiyakan hal itu. Lalu setengah jam kemudian, Wu Yurong pun memanggil Wu Chen untuk mengikutinya. Wu Yurong pun menyebut bahwa dirinya belum melihat Wu Chen selama lebih sebulan. Yang terpikirkan oleh dirinya hanyalah seperti apa penampilan Wu Chen. Jadi dirinya meminta departemen desain membuat beberapa pakaian bergaya musim gugur berdasarkan idenya. Wu Yurong pun bertanya apakah ada yang Wu Chen suka. Wu Chen pun menyebut apapun desain yang dibuat Wu Yurong pasti bagus. Dirinya suka semuanya. Apapun set pakaiannya pasti bagus. Wu Yurong pun meminta Wu Chen untuk menyudahi bicaranya dan cobalah pakaiannya. Lalu Wu Chen pun bertanya bagaimana penampilannya. Wu Yurong yang melihat Wu Chen pun seketika menunjukkan ekspresi takjubnya. Dirinya sudah menduga ini. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya sudah lama ada di sini. Dan dirinya belum mengatakan apapun tentang bisnis. Dengan ini mereka akan membicarakannya lebih dulu. Wu Yurong pun seketika kesal mendengar hal ini dan menyebut Wu Chen bajingan. Dan setuju untuk membicarakannya. Lalu Wu Chen pun menjelaskan bagaimana keluarga Wu memasuki proyek Timur Tengah atas nama keluarga Dong kepada Wu Yurong. Wu Yurong pun mengerti, namun menurut Wu Yurong, bidang terkuat keluarganya adalah pakaian. Mereka tidak seperti keluarga Dong. Sulit menyerahkan lebih dari separuh aset keluarga untuk dipertaruhkan. Dan sebagian besar uangnya digunakan untuk menyudutkan Ding Ruilong. Wu Chen pun mengatakan bahwa rencananya adalah perusahaan miliknya akan meluncurkan beberapa proyek secara bertahap dengan grup Shenlan sebagai satu-satunya sponsor iklan. Ini akan memberikan peluang bagi grup Shenlan untuk berkembang. Selain itu, Wu Yurong bisa mendirikan departemen bisnis di luar negeri dan memanfaatkan peluang untuk memasuki Timur Tengah. Tidak hanya terdapat minyak bumi dan royalti, namun juga terdapat pasar tenaga kerja yang luas. Wu Yurong bisa berkolaborasi dengan Qingying untuk membangun merek perhiasan kelas atas, memberikan persembahan khusus kepada keluarga kerajaan setiap negara. Dengan begitu, masalah kekurangan dana akan terhapuskan sepenuhnya. Setelah keluarga Liu dan keluarga Wu bersekutu, Wu Yurong bisa sekali lagi membuat 3 keluarga, yaitu Ding, Liu, dan Ma, berinvestasi pada kedua merek tersebut. Lalu mengganti keluarga Dong dengan keluarga Wu takkan jadi masalah. Mendengar hal ini, Wu Yurong pun menyebut bahwa Wu Chen sepertinya sibuk melakukan hal-hal besar di belakangnya selama sebulan terakhir. Namun Wu Chen pun menyebut bahwa Wu Yurong lah yang semakin nakal dan Wu Chen memberikan serangan keduanya. Setelahnya,
Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya akan mencari Lei Cheng untuk mendiskusikan sesuatu. Pastikan untuk mengatur apa yang dirinya katakan dengan baik. Dirinya akan datang menemui Wu Yurong beberapa hari lagi. Lalu setengah jam kemudian, Wu Chen pun kini menemui Lei Cheng. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya ingin meminta sesuatu kepada Lei Cheng. Lei Cheng pun tertawa mendengarnya dan bertanya lelucon macam apakah yang Wu Chen buat. Jika dirinya bisa membantu Wu Chen tidak perlu mengatakan lebih dari setengah kata. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya harap Tao Manying bisa mengambil tempat dan bermitra dengan perusahaannya untuk membuat film dengan dua pemeran utama wanita, tapi menempatkannya di acara TV dan menyuruhnya memimpin orang-orang baru. Dirinya merasa sedikit malu. Lei Cheng pun menyebut Wu Chen memperlakukannya seperti orang luar. Karena Wu Chen menyebut Tao Manying sebagai kakak ipar, jangan memandangnya sebagai orang luar bagi Wu Chen. Bukankah ini apa yang seharusnya dilakukan oleh keluarga? Wu Chen pun berjanji pertunjukan ini tidak akan membahayakan karir aktingnya. Dirinya yakin ini akan sukses. Memaksimalkan dampaknya melalui topik, promosi dari mulut ke mulut dan penayangan. Kembali Lei Cheng mengatakan bahwa dirinya beberapa kali mengatakan ini sebelumnya. Kalau dirinya bisa membantu Wu Chen maka tidak masalah. Dirinya tidak peduli dengan batasan lainnya. Kalau Wu Chen masih saja bersikap sopan, dirinya mungkin akan marah. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tidak sopan. Bisnis adalah bisnis. Dirinya harap Lei Cheng bisa membantunya. Masih ada waktu sebelum Anjia berintegrasi sepenuhnya ke dalam media Hong. Sebelum itu, dirinya pikir Lei Cheng bisa menginvestasikan sejumlah dana di perusahaan Xiao Die. Itu akan memungkinkan serial web dan video pendeknya memiliki versi luar negeri, sekaligus memasuki pasar lokal dan internasional. Lei Cheng pun bertanya apakah itu gadis kecil yang datang ke rumah mereka sebelumnya. Lei Cheng pun menyebut bahwa web komiknya sangat menarik. Banyak yang merekomendasikannya pada dirinya dan dirinya masih menontonnya. Pada dasarnya, kalau begini, Wu Chen itu memberinya uang. Lei Cheng pun meminta Wu Chen untuk tidak khawatir. Kapanpun Wu Chen mengatakannya dirinya akan mengikuti proyeknya. Lalu Lei Cheng pun menyebut bahwa jumlah uang yang akurat untuk memburu Ding Ruilong meningkat. Tidak heran Wu Chen begitu khawatir. Jika demikian, Wu Chen tidak perlu terus menyembunyikan dari dirinya. Apapun yang Wu Chen perlukan, katakan saja pada dirinya. Dan seketika Wu Chen pun menjelaskan situasi mengenai proyek Timur Tengah kepada Lei Cheng sekali lagi. Dan untuk saat ini, Wu Chen hanya bisa menjelaskan hal itu. Wu Chen pun meminta Lei Cheng untuk memberikan waktunya untuk dirinya. Lei Cheng pun tidak masalah. Lalu setengah hari kemudian di Shanghai, Xiao Die pun mengatakan kepada Xiao Yi bahwa pelatihan hari ini berakhir di sini dan mengajaknya pulang. Kemudian di saat itu sebuah panggilan masuk ke ponsel Xiao Die dari Guru Wibo. Guru Wibo pun memberitahu Xiao Die bahwa klien bisnis besar tiba-tiba datang kepada mereka. Kurang nyaman memberikan detailnya lewat telepon dan meminta Xiao Die untuk membawa Xiao Yi ke kantor. Xiao Die pun mengerti. Kemudian saat bertemu, Guru Wibo pun memperkenalkan Xiao Die kepada Lin Zhong dan meminta Lin Zhong untuk memberitahunya secara langsung kepada Xiao Die. Lin Zhong seketika menyapa Xiao Die dan mengatakan bahwa dirinya dulu punya bisnis batu bara. Dan itu dianggap sebagai kekayaan keluarga kecil. Baru-baru ini dirinya tertarik pada Xiao Yi dari kecantikannya hingga bakatnya. Dan dirinya punya ide yang berani. Dirinya bersedia menawarkan 2 miliar untuk menandatangani kontrak pindah tangan Xiao Yi mulai sekarang. Dirinya akan menjadi penasihat karir dan manajer Xiao Yi. Dirinya harap Xiao Die tidak menolak ide ini. Xiao Die pun seketika berbisik kepada Guru Wibo apakah ini bisnis besar yang Guru Wibo maksud. Sedangkan Xiao Yi sendiri hanya terdiam mendengarnya. Lin Zhong pun mengatakan bahwa film pendek terbaru Xiao Die sukses besar. Namun keuntungan satu episodenya bahkan belum menembus 1 juta. Untuk mendapatkan 2 miliar bahkan di waktu dan tempat yang tepat, Xiao Die masih membutuhkan waktu 3 sampai 5 tahun. Menurutnya, Xiao Die tidak perlu terlalu memikirkannya.
Di sini Xiao Yi hanya satu dari sekian banyak talenta. Tapi kalau bersama dirinya, Xiao Yi satu-satunya. Dirinya punya sumber daya untuk membantu Xiao Yi. Lin Zong pun meminta Xiao Yi untuk percaya. Perkembangan Xiao Yi akan lebih baik. Lalu Guru Wibo meminta waktu kepada Lin Zong. Dirinya harus berbicara dengan Xiao Dia di luar sebentar. Lin Zong pun mengerti dan meminta mereka untuk cepat kembali. Kemudian Xiao Die pun bertanya, bukankah sebaiknya mereka bertanya pada Wu Chen tentang situasi seperti ini? Guru Ibo pun mengatakan bahwa mereka berinvestasi terlalu banyak padanya dengan keuntungan yang kecil. Xiao Yi belum bergabung selama sebulan dan dia tidak punya ikatan khusus dengan mereka. Transferan ini akan memberi mereka keuntungan murni lebih dari 1,9 miliar. Menurutnya, Wu Chen juga akan setuju dengan hal ini. Jika perusahaan memiliki kelebihan dana sebesar itu, mereka bisa menemukan lebih banyak orang yang tidak berpengalaman dan mengembangkan mereka ke level Xiao Yi saat ini sangat mudah. Mendengar hal ini, Xiao Dia menilai bahwa mereka akan mendapatkan 1,9 miliar untuk Wu Chen. Dengan begini, dirinya tidak akan lagi menjadi orang yang menyusahkan Wu Chen. Lalu saat kembali Lin Zong bertanya apakah kedua bos sudah mengambil keputusan. Di saat Xiao Dia ingin mengatakan bahwa mereka akan setuju, tiba-tiba Xiao Yi bereaksi dan mengatakan bahwa Lin Zong ini bilang kalau semua ini untuk perkembangannya, tapi mereka semua bisa lihat kalau Lin Zong hanya ingin tubuh dan dukungan dirinya. Tapi dirinya adalah wanita Wu Chen. Wu Chen takkan pernah menyetujui hal ini. Mendengar hal ini, Guru Wibo pun kaget dan bertanya kepada Xiao Die, apakah Xiao Yi wanita Wu Chen dan kapan ini terjadi? Mengapa dirinya tidak diberitahu? Xiao Die pun juga mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu kapan itu terjadi. Guru Wibo pun menyebut jika demikian dirinya tidak akan menebak lagi. Dirinya akan menelpon Wu Chen sekarang. Kemudian saat Guru Wibo menelpon, Guru Wibo pun bertanya apakah Xiao Yi adalah wanita Wu Chen. Dalam pikiran Wu Chen, terakhir kali Xiao Yi secara sukarela mengorbankan dirinya saat dia berada dalam masalah serius. Wu Chen pun bertanya-tanya apakah kali ini juga sama. Dan untuk rencana jangka panjangnya, perannya juga tidaklah kecil. Lalu Wu Chen pun mengatakan kepada Guru Wibo untuk menunda rencana Lin Zong untuk saat ini. Mereka akan membahas ini lebih lanjut setelah dirinya tiba di Shanghai besok. Lalu menurut Wu Chen, ada orang kaya yang mencoba mengejar Xiao Yi. Situasi ini tidak akan sesederhana yang terlihat di permukaan. Berdasarkan hal ini, Wu Chen sudah menduga hal ini. Sebenarnya Lin Zong dikendalikan oleh Xiang Jia. Sepertinya mereka juga bukan orang baik. Dengan ini dirinya harus ke Shanghai besok. Kemudian keesokan harinya di asrama staf perusahaan Xiao Die. Wu Chen pun bertanya apakah Xiao Yi sudah selesai bersiap-siap. Apakah Xiao Yi mau menemui Lin Zong bersama dirinya? Xiao Yi dengan malu-malu menyebut bahwa tadi malam dirinya tidak punya pilihan lain. Di Wenzhou, dirinya bersedia menggunakan hal paling berharga yang dirinya punya untuk bertransaksi dengan Wu Chen. Tapi Wu Chen malam itu menolaknya. Kalau mereka melakukannya hari itu, dirinya tidak akan mendapat masalah hari ini. Dirinya hanya ingin berakting dengan baik, mendapatkan uang dan menjalani kehidupan biasa. Namun mengapa rasanya susah sekali? Lalu dengan percaya diri, Xiao Yi membuka bajunya dan mengatakan Wu Chen sebagai bosnya. Bagaimana kalau Wu Chen memiliki dirinya? Buat dirinya jadi wanita Wu Chen. Lalu Wu Chen pun bertanya kepada Xiao Yi apakah Xiao Yi harus menjadi wanitanya untuk terus berakting. Walau bersama Lin Zong atau King Er, apa mereka akan menghentikan Xiao Yi berakting? Namun Xiao Yi menyebut bahwa Wu Chen 10 kali lebih tampan dari mereka dan juga saat pertama kali dirinya melihat Wu Chen, dirinya sangat mengagumi Wu Chen. Kemudian dirinya bertemu dengan Wu Chen lagi di acara besar Peng Chao di internet. Dan dirinya semakin menghormati Wu Chen. Itu sebabnya, kalau itu Wu Chen, dirinya bersedia. Wu Chen pun mengatakan kalau kekaguman harus tetap menjadi kekaguman. Yang paling penting adalah saat Xiao Yi melihat dirinya. Tidak ada keterikatan apapun tentang itu. Xiao Yi pun mengatakan bahwa dirinya mempunyai bakat untuk berakting. Tapi kalau dirinya bekerja 5 atau 10 kali lebih keras, industri film akan mengakui tempatnya di dalam. Xiao Ye pun bertanya apakah Wu Chen mengerti maksudnya.
Setelah dirinya bisa makan dan bekerja tanpa masalah, maka dirinya bisa membicarakan hal-hal yang dirinya suka. Wu Chen pun bertanya, jika Xiao Yi bersama dirinya, apa ekspektasi pekerjaan Xiao Yi? Jika dirinya menetapkan tujuan kecil untuk dirinya sendiri, Xiao Yi pun menegaskan bahwa dirinya ingin melampaui Tao Manying. Wu Chen pun kaget mendengar tujuan kecil dari Xiao Yi. Wu Chen menilai bahwa dirinya membayangkan Ruo Bing dan Wu Yurong di belakangnya. Sepertinya dirinya benar-benar lemah pada wanita kuat dan cantik. Namun saat ini dirinya tidak bisa memberinya identitas baru. Kalau dia bergantung pada dirinya dan merusak film barunya, mereka akan lebih banyak kehilangan daripada mendapatkan untung. Lalu Wu Chen pun menyebut jika Xiao Yi benar-benar ingin bekerja keras untuk impiannya, maka setelah hasil film barunya keluar, dirinya akan melakukan apa yang Xiao Yi inginkan. Xiao Yi pun bertanya apakah itu sungguhan. Wu Chen pun bertanya apakah Xiao Yi pikir dirinya sedang bercanda. Dan segera Wu Chen meminta Xiao Yi mengenakan pakaiannya dan dirinya akan pergi menemui Lin Zong. Namun di saat itu Xiao Yi pun mengatakan bahwa di depan orang-orang dirinya harus berpura-pura menjadi wanita Wu Chen. Dengan ini dirinya harus membuatnya sedikit yakin. Melihat Xiao Yi ingin memberikan stempelnya, Wu Chen menilai bahwa dia berpikiran aktif dan terbuka. Dirinya bahkan tidak bisa menolaknya. Dan seketika, Wu Chen juga memberikan tanda cap 3 jarinya. Kemudian saat Xiao Yi dan Wu Chen menemui mereka, bekas tanda pun nampak jelas di leher mereka. Dan ini membuat mereka kaget. Lin Zong pun bertanya apakah Xiao Yi benar-benar wanita Wu Chen. Sedangkan Guru Wibo nampak panik karena dirinya hampir menjual wanita baru Wu Chen kemarin. Dirinya salah pergerakan. Lalu saat duduk Wu Chen pun meminta Xiao Die untuk mendekat kepadanya. Lalu Wu Chen pun mengatakan kepada Lin Zong bahwa dirinya akan berterus terang. Perusahaannya ini dibangun untuk 2 wanita ini. Yang disebut syuting hanyalah untuk membuat mereka bahagia. Meski Lin Zong tidak bisa mencari orang yang berbakat. Jangan bilang kalau keluarga Siang, Lin Zong tidak bisa mencarinya. Mendengar kata keluarga Siang, Lin Zong nampak khawatir dan bertanya maksud dari Wu Chen. Wu Chen pun meminta Lin Zong untuk tidak berpura-pura bodoh. Apapun yang mau Lin Zong lakukan itu sudah berakhir dan mempersilahkan Lin Zong untuk keluar. Dan dirinya tidak akan mengantar Lin Zong. Dan dengan perasaan kesalnya Lin Zong keluar dari ruangan tersebut. Lalu mereka bertiga pun bertanya maksud Wu Chen mengenai keluarga Siang tadi. Apa yang telah terjadi? Wu Chen menjelaskan bahwa Lin Zong hanyalah pion yang dikendalikan oleh keluarga Siang. Keluarga Siang membuat kesepakatan dengan Qi bersaudara di real estate Suwangqi. Mendengar kata Qi bersaudara membuat Xiao Dia kaget dan bertanya apakah mereka ingin balas dendam. Wu Chen menyebut bahwa di permukaan, pendukung utama keluarga Qi adalah mendiang pemimpin mereka. Tapi yang memegang kendali sebenarnya adalah keluarga Siang. Tapi Suwangqi hanya bermain di Shanghai. Sahamnya terlalu kecil untuk bisa melakukan apapun di sana. Kalau alasan keluarga Siang ingin mencuri Xiao Yi, itu karena mereka langsung ke sektor film dan menggeser karya terhebatnya. Sebenarnya, pendukung aset media Hes Hong juga keluarga Siang. Semua acara web hot disponsori oleh keluarga Siang. Jika sumber daya terbesar keluarga Liu adalah sumber daya politik, maka sumber daya terbesar keluarga Siang adalah industri film dan televisi. Tao Manying biasanya memasang iklan dan merilis film setiap beberapa tahun. Lei Cheng adalah penggemar teater. Jadi dia bukan ancaman bagi keluarga Siang. Tapi jika Tao Manying mulai membuat lebih banyak film dengan Xiao Yi, hal itu bisa menimbulkan masalah bagi Anjia. Dan berurusan dengan media massa dan Siang Jia akan jauh lebih menantang. Mendengar hal ini, Xiao Die pun mengetahui alasan mengapa mereka ingin mengambil Xiao Yi. Mereka ingin membuat film mereka sulit diproduksi. Xiao Yi sendiri menyebut bahwa pada awalnya, anggota keluarga Liu yang menyebabkan masalah dan sekarang keluarga Siang. Namun Wu Shen menyebut bahwa itu bahkan belum seberapa, dan meminta mereka bersiap untuk krisis besok. Lalu 1 hari kemudian, Feng Wei pun datang dan meminta mereka untuk melihat pencarian terpopuler ini. 7 di antaranya adalah milik cerita pendek Xiao Die dan Xiao Yi. Feng Wei pun memberitahu Wu Chen bahwa perusahaan Wu Chen tidak bisa menekannya.
Xiao Die pun menyebut bahwa keluarga Xiang menjijikan. Mereka tidak ingin menunjukkan muka kepada orang-orang di keluarga Qi. Wu Chen pun bertanya kepada Xiao Yi, apakah Xiao Yi takut? Xiao Yi pun dengan percaya diri menyebut bahwa dirinya tidak takut. Wu Chen pun menyambut baik semangat Xiao Yi. Kalau Xiao Yi tidak takut, ombaknya semakin besar. Menyerang balik akan jadi perjuangan yang berat. Internet banyak membicarakan tentang keadaan saudara Xiao Yi hari ini. Bisakah King Er membantu memperjelas situasi nanti malam untuk dirinya? Lalu saat Wu Chen menghubungi King Er, Wu Chen pun menjelaskan situasinya. Namun King Er pun mengatakan bahwa hal-hal yang Wu Chen janjikan bahkan belum terlaksana. Tapi Wu Chen masih punya wajah untuk berbicara kepada dirinya. Wu Chen pun bertanya siapa bilang itu belum selesai. Foto tuan muda ketiga akan hancur total hari ini. Dan keluarga Dong dijamin akan mundur. King Er hanya perlu mengikuti dirinya dan membiarkan keluarga Wu membangun dirinya sendiri. Dan kemudian keluarga Liu akan dengan mudah mengambil 30% keuntungannya. King Er pun menyebut bahwa Wu Chen sungguh mengesankan. Kalau memang seperti itu dirinya akan mengklarifikasi semuanya dengan Wu Chen. Lalu Wu Chen pun mengatakan kepada Feng Wei bahwa dirinya akan mengirimkan informasinya kepada Feng Wei nanti. Dan meminta Feng Wei melakukannya dengan baik. Hari ini mereka hanya mendapat 7 dari 10 penelusuran terpopuler. Besok mereka harus mendapatkan 10 penelusuran terpopuler. Feng Wei pun mengerti dan meminta Wu Chen untuk melihat performanya besok hari. Dan chapter berakhir.